bukain tuh. Pasti ibu datang. Siapa tahu bawa makanan. Tapi ibu gak pernah ngetok pintu dengan keras. Kakak aja dia yang bukain. Aku takut kalau bukan ibu yang datang. Kakak lagi tanggung nih. Mas Siti, ayo keluar. Jangan kamu pura-pura nggak dengar ya. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan yang datang Pak Suro dan Bu Menar untuk nagih hutang ke kita. Mana Ibu dan Kak Iko belum ada di rumah. Udah, ketok aja lagi. Mbak Siti pasti pura-pura sembunyi itu. Atau jangan-jangan dia kabur lagi dari sini nggak mau jumpain kita. Dasar brengsek itu orang. Utang aja rajin, bayarnya ogah. Kalau kali ini Mak Siti nggak bayar juga, saya bawa barang-barang dia semua. Masa bodoh deh. Warung kelontong saya bisa bangkrut kalau yang ngutang model Mak Siti. Makanya kita nggak usah mikirin deh tega atau nggak teganya. Ntar malam gua mau angkutin tuh barang-barangnya semuanya. Masa sih 4 bulan udah nggak bayar kontrakan? Gimana tuh? Gua mau angkut barang-barangnya biar dia tahu rasa dulu. Tapi dia punya barang apa? Paling-paling dia pasang badan nantinya. Dasar yang utangnya gembel. Udah cepet. Hei, keluar! Mana mak lu? Bilang dia ya jangan ngumpet. Gue kesini karena mak lu janji mau bayar kontrakan rumah. Hei, kamu jangan bilang mak kamu nggak ada ya. Ibu lagi nyuci. Kamu jangan bohong. Saya tahu ibu kamu tuh sudah nggak nyuci lagi. Paling malas-malasan di dalam, ya kan? Ayo panggil. Jagain rumah ya. Kak! Ikut! Ya Allah, seandainya suami saya masih hidup, saya tidak akan terlalu menderita seperti ini. Tapi saya tetap harus bekerja keras meskipun sedang sakit seperti ini. Sudahlah, Mak. Gak usah diterusin. Besok aja. Tadi kan Mak juga udah nyuci. Gak apa-apanya. Nanti kalau nurutin sakit, anak-anak nanti tidak makan. Kali memang saya sudah tuanya. Saya periksakan aja ke dokter ya. Sepertinya sakitnya Mak serius. Nggak usahnya, nggak usah. Terima kasih. Nanti saya malah merepotkan. Nggak bikin repot kok, Mak. Saya kan kasihan lihat Mak sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nggak usahnya. Biasanya juga sembuh sendiri. Ya sudahlah, terserah Mas Siti aja ya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu ibu, Kak. Bu, ibu. Bu, ibu. Bu. Ibu. Waalaikumsalam. Topik, Anwar, ada apa kok kalian kesini? Bu, punya air dingin nggak, Bu? Topik haus nih. War, ada orang ke rumah ya? Iya, Bu. Pak Suro dan Bu Menor datang ke rumah. Katanya mereka menagih hutang. Barang-barang kita mau diangkut. Masya Allah. Aduh, gimana ini? War, kerjaan ibu udah hampir selesai. Nanti, kalau udah selesai nanti ibu nyusul. Kalian berdua pergi aja dulu ya. Nggak bisa, Bu. Mereka harus ketemu ibu sekarang. Nanti kalau dia datang, saya habisi dia. Hah? Pak Suro mau menghabisi Mak Siti? Maksud saya ingin mencaci habis dia. Oh, kirain Pak Suro senekat itu. Memangnya mau menghabisi mau di penjara. Memang si Mak itu brengsek. Nyesel 7 turunan gue kenal sama orang kayak Mak Siti. Saya ini tidak takut masuk penjara. Saya punya uang. Tapi yang saya tidak senang caranya Mak Siti. Kalau dia belum sanggup bayar, datang dong ke rumah saya. Kan bisa ngomong. Kita yang punya uang, kita yang sengsara. Yang benar aja dong. Iya sih. Tuh dia datang. Saya baru pulang kerja. Kamu nggak perlu minta maaf sama saya. Yang penting, kamu bayar utang-utang kamu sekarang. Warung saya bisa bangkrut kalau yang utang numpuk seperti ini. Apalagi tidak mau bayar seperti kamu. Yuk, sekarang kamu bayar. Bayar sekarang. Gara-gara lu, gua jadi nggak ikut arisan ibu-ibu komplek. Sekarang bayar hutang lu. Atau saya usir kamu dari sini. Mau? Maaf, Pak. Maaf, Bu. Saya baru bekerja hari ini. Kemarin saya sakit, Bu. Saya belum punya uang. Nanti setelah 3 hari, saya baru dapat pinjaman uang, Bu. Betul, Bu. Nanti saya akan bayar. Tidak bisa. Sekarang kamu harus bayar utang kamu dulu. Kalau tidak, saya angkat barang-barang kamu yang ada. Hah? Tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Jangan ambil barang-barang saya, Pak. Tolong. Ambil aja Pak Suro. Ambil yang ada harganya. Orang seperti ini nggak perlu dikasihani. Jangan, Pak. Jangan. Saya akan bayar, Pak. Pak, tolong, Pak. Tolong. Alhamdulillah, masih ada juga anak muda yang berakhlak mulia. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kok termenung? Saya sedang menikmati karunia Allah. Maksud Pak Ustadz? Saya senang lihat kamu ngajarin anak-anak ngaji dengan ikhlas. Pak Ustadz jangan memuji. Saya jadi malu. Enggak, saya nggak memuji. Tapi itulah kenyataannya. Teruskan aktivitas kamu ngajarin anak-anak ya. Insya Allah, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau pulang dulu ya. Entah kenapa perasaan saya nggak enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, ibu, Kak. Ibu kenapa? Ayo. Jangan, Pak. Jangan. Saya sudah banyak beri kamu waktu. Tapi kamu tetap saja tidak bayar utang kamu. Ini terpaksa saya lakukan. Daripada saya bangkrut. Pak, tolong, Pak. Beri saya waktu, Pak. 3 hari saja, Pak. Nanti saya akan bayar, Pak. Sudah tidak ada waktu lagi, Mak Siti. Tapi Mak Siti jangan khawatir. Barang-barang ini cuma ditaruh di warung saya sebagai jaminan. Tapi kalau Mak Siti sudah bayar utang Mak Siti, boleh, silakan ambil lagi. Tapi itu cuma satu-satunya hiburan buat anak saya, Pak. Ibu, ada apa, Bu? Bu. Iko, lu jangan enak-enakan ya di masjid. Lu kan udah bisa bantuin mak lu kerja. Ini akibatnya.
Utang nggak mau dibayar, barang di rumah diambil. Nah, mak lu aja yang cengeng. Utangnya nggak bisa dibayar, barangnya nggak boleh diambil. Aneh kan? Saya janji, nanti malam akan saya bayar utangnya, Pak. Dia biar nanti utangnya Iko yang bayar, Bu. Nanti malam saya tunggu, ngerti? Kalau nanti malam tidak dibayar, kalian semuanya harus angkat kaki dari sini. Coba. Emang dasar mereka itu orang-orang bejat, nggak ada belas kasihan, nggak punya hati nurani kali ya. Biar aja yang di atas yang bales. Ya udahlah. Sekarang saya cuma mau minta tolong sama kamu. Saya benar-benar butuh uang itu. Nanti saya bayarnya nyicil. Insya Allah sekalian saya juga membantu ibu saya kerja. Tapi gue masih gede banget sama mereka. Gila ya, mereka itu udah bangkotan. Tapi bukan nambah amal. Ini malah bikin tingkah yang gak karuan. Gak tau diri banget sih. Iya. Tapi saya butuh duit itu sekarang. Saya harus bayar mereka malam ini juga. Jadi lo bener-bener butuh duitnya sekarang kok. Oh ya udah kok. Lo gue anterin ke rumah Bu Hebring. Dia itu majikan gue. Meskipun orangnya galak, tapi sebenarnya hatinya baik banget. Gue yakin dia pasti bakalan minjemin duitnya sama lo. Udah lapar banget nih. Bik, sabar ya. Kalau kakak pulang, pasti bawa makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik, kakak bawa makanan. Jangan rebutan ya. Bu, tadi Iko udah dari rumahnya Pak Suro sama Bu Menor. Iko udah bayar utang-utangnya, Bu. Alhamdulillah, Nduk. Kamu dapat pinjaman dari mana? Dari Bu Hebring, Bu. Majikannya Ijah. Iko juga udah janji mau bayar utangnya nyicil. Ibu, tolong bilangin Pak Bagus ya. Iko juga mau bantu-bantu Ibu kerja di sana. Ya udahlah, Bu. Iko kan juga udah gede. Udah saatnya buat bantuin Ibu cari uang. Kalau kamu nanti ikut kerja, biaya sekolahmu, Nduk. Kan bisa pulang sekolah, Bu. Alhamdulillah. Kalau kamu emang nggak capek, kamu mau bantuin ibu di sana, insya Allah, Nak. Besok ibu akan bilang ke Pak Bagus kalau kamu mau ikut bantu ibu kerja di sana ya, Nduk. Iko, lo ikutan kerja juga di sini? Iya nih. Ya ampun, rajin banget. Biar kerjaan Ibu agak ringanan dikit. Wah, di sekolah kita sekelas, di rumah kita serumah pula. Asik, berarti gue ada teman ngerumpi dong. Kok kamu baru pulang, Sal? Tadi soalnya nemenin Niken ke toko bahan kue. Ibunya kan usaha kue kering. Gue ke kamar mandi dulu ya. Udah kebelet nih dari tadi. Saya nggak boleh malu. Ini kenyataan yang harus saya hadapin. Dan ibu udah tua. Saya nggak boleh ngandelin ibu terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, kamu kok di sini? Iya, Mas. Salmanya ada? Ada, lagi di kamar mandi. Masuk dulu deh. Ayo sini. Aku juga baru pulang sekolah. Saya tadi dari masjid, terus lihat kamu pulang. Makanya aku mampir aja ke sini. Pengen ngobrol-ngobrol aja. Boleh kan? Yuk. Emangnya kamu nggak kuliah?
Lagi enggak. Pengen ngerasain aja siang-siang kayak gini di rumah. Nggak di kampus mulu, capek. Kamu sendiri, kemana aja nih? Jam segini baru pulang. Jangan-jangan... Awas ya, lo udah mau nuduh gue lagi kan? Nggak baik tahu nuduh-nuduh sembarangan. Siapa yang mau nuduh? Orang belum selesai ngomong, udah dipotong. Emang lo sukanya nuduh kan? Bilang kalau gue bandel lah, kalau gue itu selingkuh lah, gaya gue yang aneh lah. Nggak baik tahu suka nuduh. Kalau orang ngomong tuh dengerin dulu sampai selesai. Ini nyerocos aja kayak bebek. Itu juga nggak baik, nuduh juga namanya, ya. Habisnya emang kebiasaan lo kan suka nuduh-nuduh. Ngomong-ngomong lo mau minum apa? Kok belum-belum udah berantem aja? Kopi, boleh nggak? Kopi. Oke, bentar ya. Koh! Iko! Tolong bikinin 1 kopi ya. Terus jangan pakai gula. Oh iya. Sebentar ya. Aku salut ya. Permisi, Bu Ratmi. Ada apa, Mbak Siti? Mau beli apa? Maaf, Bu. Saya ambil berasnya 2 liter aja. Boleh ya, Bu? Maksudnya mau ngutang? Dengar ya, Mak Siti. Mulai sekarang nggak ada utang-utangan. Apalagi kayak Mak Siti, kerjanya kagak jelas. Kapan bisa bayar utangnya? 2 liter saja, Bu. Nanti malam saya bayar. Kasihan, anak-anak saya belum makan dari pagi. Alah, kayak saya nggak tahu aja. Nanti malamnya kan malam tahun depan. Mulai sekarang nggak ada utang-utangan di warung ini, titik. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan ya. Jarang. Saya yakin sangat jarang ada wanita seperti dia sekarang ini. Kegiatannya begitu banyak. Saya jadi ingin lebih dekat dengan dia. Seperti si Iko sedang pacaran tuh. Gak tau malu ya, padahal berjilbab. Bu, zaman sekarang nggak jaminan. Orang berjilbab, perbuatannya mencerminkan ibadahnya. Apalagi gadis bikin seperti Iko. Dipamerin uang sedikit aja, langsung tergoda imannya. Yang gitu-gitu mah, saya udah tahu udah lama. Ya kan, berkerudungnya cuma buat kedok doang. Ibu, kita laporin aja ke Salma ya. Pasti seru deh. Tahu sendiri mulut si Salma, kayak ember bocor. Berarti nanti akan ada tontonan gratis. Ayo, ayo, ayo. Salma, kok jalan kaki? Gak dianterin? Enggak, Bu. Supir saya belum balik. Ada kabar hangat loh buat kamu. Mau denger gak? Kabar apa, Bu? Tadi si Rohir ngobrol hangat di masjid. Khair ngobrol sama siapa? Kayak kamu nggak tahu aja sama siapa lagi kalau nggak sama si Rafiko. Iko? Iya, saking akrabnya mereka mau ngobrol. Kayaknya mereka pacaran. Orang-orang juga pada bilang begitu. Kalau gitu, makasih ya, Bu, informasinya. Saya mau pulang dulu. Permisi. Oh, nanti jangan lupa ya bawa buah-buahan yang udah ibu bungkus di dapur. Tadi Mas Siti lupa dibawa. Dia cuma bawa nasi sama lauk, ya? Makasih ya, Bu. Ya. Gimana caranya gue harus ngerjain dia? Pokoknya gue harus bisa ngejebak dia. Mama sih, pakai nerima segala dia kerja di sini. Bikin semua rencana gue jadi kacau. Dan yang paling gak gue sangka, dia bisa merebut Khair dari gue. Dan gue gak akan tinggal diam.
Jam ini harus gue manfaatin buat ngejebak si brengsek itu. Kok? Iya, Sal. Gue kan ada janji sama Mita. Jadi gue harus pergi buru-buru sekarang. Tolong ya, kamar gue dipel sekalian. Sorry loh. Iya, Sal. Gue harus masukin jam ini ke dalam tasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, coba kau lihat siapa yang datang. Ya. Waalaikumsalam. Mas Dirjen, Nenek. Ayo masuk. Gue cari keluar. Iya, oh nggak lama kok. Oh ya udah nih. Karena Mari silakan. disuruh Ustadz apa, beliau nggak bisa kemari. Oh gitu. Iya. Ai kota kunaon tidak ke masjid. Karunya atau anak-anak yang mau pada ngaji teh pada kalantar. Iya kok. Padahal tadi saya udah mau mengajarin ngaji anak-anak. Anak-anaknya yang nggak mau. Lu ai si ontohot. Borok kokok teh. Boro-boro ngajar ngaji sorangan wae Senin Kemis. Ini tadi mampir terus beli buah-buahan buat Ropikoh dan adik-adiknya. Alhamdulillah. Makasih ya Mas Dirjen. Sama-sama. Man itu tahu diri pisan. Dasar si borok kokok teh. Ini teh kan titipannya Ustadz Dapa. Tidak tahu malu pisan. Gusti Allah juga tahu. Saya kan cuma bercanda. Cari perhatian aja nggak boleh. Gusti Allah memang tahu, tapi kamu yang tidak tahu diri. Masya Allah, ada tamu. Iko, ada tamu kok nggak diajak masuk sih? Udah, Bu, tapi mereka nggak mau. Tidak apa-apa, Ibu. Ya, silakan. Ini, Ibu, tadi teh Iko teh tidak ada di masjid. Jadi Ustadz Dapa sangka Iko teh sakit, makanya kita jadi suruh nengokin ke sini. Si Iko ini cuman kecapean aja kok. Besok juga udah bisa ngajar lagi ya nggak kok? Insya Allah. Mohon maaf Bu, kami mau buru-buru karena harus mengantarkan Ustadz Dapa ceramah di masjid. Tapi kok repot-repot pakai bawa oleh-oleh segala. Tidak apa-apa, ini mah sudah biasa, Ibu. Iya, orang saya yang beli kok nggak apa-apa. Ya sudah, tuh kayak gitu mah. Saya teh mau permisi, Ibu. Mangga. Mohon maaf, ini tidak sopan. Mangga ini, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu depan, insya Allah Papa dapat tugas di Surabaya, Ma. Boleh kan? Pak, kerja itu kan ibadah. Kalau melarang kerja, berarti melarang ibadah. Yang penting kan Papa bekerja benar-benar dengan baik. Mama ini kok lucu. Apa pernah Papa bekerja tidak baik? Justru itu, Mama selalu mengingatkan Papa agar Papa selalu bekerja dengan fokus dan niat untuk bekerja. Dan tidak melakukan yang bukan-bukan. Wajar kan, Pak? Kalau saya mengingatkan Papa. Berapa hari Papa nanti di Surabaya? Insya Allah cuma 3 hari. Cuma mengawasi job-job yang dipegang oleh kantor cabang. Kamu kenapa? Nggak enak badan? Enggak, Mah. Tapi jam yang Mama kasih pas Salma ulang tahun itu hilang. Padahal itu kan jam kesayangan Salma, Mah. Gimana dong nih, Pah? Mah, jadi bete deh. Hilangnya di mana? Di kamar, Pah. Di kamar. Salma juga bingung kenapa bisa hilang. Padahal kan selama ini nggak pernah ada kehilangan barang di kamar sendiri. Kamu lupa kali naruhnya. Ya ampun, Mah. Salma tuh benar-benar inget kalau jam itu Salma taruh di atas meja di kamar. Nggak mungkin jam tangan itu bisa hilang kalau kamu taruhnya di kamar. Lagian mana ada orang lain yang masuk kamar kamu selain mama kamu sendiri?
Ya ampun, Papa tuh udah ketinggalan berita. Papa tahu nggak? Kalau udah seminggu ini setiap pulang sekolah, si Ropiko itu kerja di rumah kita. Dan Salma tahu kalau kemarin dia ngepel di kamar Salma. Kamu tuh nggak boleh dong seuzon begitu, nuduh orang tanpa bukti. Gak mungkin Ropiko ngambil jam kamu. Ya habis mah. Jadi siapa dong yang ngambil jamnya Salma kalau bukan dia? Pokoknya kamu cari dulu. Kamu nggak boleh nuduh-nuduh orang kayak begitu, dosa. Mama. Khair, pokoknya gue minta lo temenin gue. Gue udah ada di belakang masjid sekarang. Alah, nggak ada pakai entar-entaran. Pokoknya gue tunggu sekarang juga. Cepetan ya. Iko. Sebentar lagi gue bakal ngancurin perasaan lo. Biar lo nggak macem-macem lagi sama Khair. Enak aja. Lo mau nyerobot pacar gue. Lo belum tahu siapa gue. Baiklah sekarang, coba kamu sebutkan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bagus. Sekarang coba kamu sebutkan doa obat hati yang suka kita hafal ya. Baik, Kak. Obat hati ada 5. Yang pertama, baca Quran dan artinya. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, sholat malam dijalankan. Yang keempat, zikir malam yang lama. Yang kelima, lupa, Kak. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti yang kelima tanya sama Pak Ustadz Dafa ya. Tapi ingat, kalau kalian udah menjalankan 1 aja dari 5 tadi, itu udah bagus banget loh. Iko! Tunggu sebentar ya. Pokoknya aku nggak mau nanti kamu nuduh-nuduh Iko sembarangan ya. Gue kan udah bilang, yang terakhir kali masuk kamar gue itu Iko. Kalau bukan dia, siapa yang ngambil jam gue? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih ganggu. Si Salma katanya mau ngomong sama kamu. Ada apa, Sal? Balikin jam tangan gue. Itu jam kenang-kenangan dari nyokap gue, tahu? Lo kalau mau nyolong, lihat-lihat dong. Astagfirullahaladzim, Sal. Kamu ngomong apa sih? Gue paling benci sama orang yang suka pura-pura. Sekarang balikin jam tangan gue. Salma, kamu apa-apaan sih? Si Iko nggak tahu apa-apaan kok soal jam tangan kamu. Ya jelas dong, mana ada maling yang mau ngaku. Sumpah demi Allah, Sal. Bukan saya yang ngambil jam kamu. Lo itu nggak perlu pakai sumpah-sumpahan segala. Percuma, tau nggak? Nanti malah lo yang kena kutuk. Sekarang, gue minta lo balikin jam tangan gue dan lo ambil tas lo sekarang. Gue pengen lihat. Salma, kamu keterlaluan. Lo mau buktikan? Sekarang gue buktiin. Cepetan ambil tas lo. Bodoh, kamu pikirin. Kak, ada apa sih, Kak? Tunggu sebentar ya, kakak ada urusan. Lelet banget sih lo jalannya. Simpen di mana lagi nih jamnya? Tahu nggak? Nyesel gue nggak bawa polisi ke sini. Ini dia. Astagfirullahaladzim. Kenapa jam tangan itu ada di tas saya? Jelas kan kalau sekarang lo itu maling. Dan lo bisa lihat sendiri kan kalau dia itu yang ngambil jam gue. Gue nggak nyangka lo itu guru ngaji, tapi ternyata lo itu seorang maling.
Salma, kamu tuh jangan kurang... Maling ya maling. Nggak usah banyak alasan. Ayo cabut yuk. Saya bukan maling. Wes Tondo, kamu nggak usah khawatir. Non Salma itu sebenarnya anak yang baik. Baik gimana, Bu? Hati dan perasaan Iko hancur, Bu. Mau taruh di mana muka Iko, Bu? Depan Khair. Belum lagi kalau dia nyebarin fitnahan itu, Bu. Kamu nggak usah khawatir. Gusti Allah itu tidak tidur. Dia pasti akan selalu menolong hambanya yang taat beribadah. Percaya sama ibu, nak. Besok ibu akan bicara dengan ibu Bagus. Semoga Non Salma akan sadar. Yang Iko nggak ngerti, kenapa jam tangan itu bisa ada di tas Iko, Bu? Ya bisa aja toh itu Non Salma sendiri yang menaruh di tasmu. Yang paling penting, nak, ibu percaya. Ibu percaya kalau kamu adalah anak yang jujur. Pokoknya kalau lo berdua sanggup kerjain, gue langsung kasih DP malam ini juga. Mau dong, masa rezeki tolaknya? Iya. Tapi gue minta lo berdua ngelakuin malam ini juga. Karena gue pengen ngabisin perempuan yang sok suci itu. Dan gue gak suka dia ngerebut cowok gue. Oke. Berapa lo berani bayar gue DP? 200.000. Dan kalau kerjaan lo berdua beres, gue tambahin 50%-nya. Oke. Tapi kalau kerjaan lo berdua gagal, bakal gue ambil lagi duitnya. Lo tenang aja. Gue berdua nggak mungkin gagal kok. Don't worry. Oke. Nih. Sekarang tinggal kita bawa ke rumahnya Iko. Oke, yuk cepetan. Masya Allah, untuk apa sih Deden itu mengambil pot itu? Wah, kalau Nyonya besar tahu, bisa kiamat nih. Bener, Bu. Pot bunga kesayangan Ibu ada di rumahnya Rofikoh. Ah, masa? Emangnya kamu lihat sendiri? Ya si Ibu, kalau Ibu nggak percaya, Ibu lihat aja sendiri di rumahnya. Kurang ajar. Nanti kita datangin saja ya, Sal, ke rumahnya. Tenang aja, Bu. Pokoknya saya pasti bantu Ibu. Anak kayak Rofikoh emang harus, Bu, dibeli pelajaran. Makasih ya, Sal, ya. Iya, Bu.
diri benar. Harus belajar tante. Iya. Bu, benar kan kalau pot mahal kesayangan ibu itu dicuri sama Iko? Pasti ntar juga mau dijual sama dia. Bener itu pot saya itu. Iko keluar kok, Iko. Iko keluar. Ada apa itu kok? Nggak tahu, Bu. Ayo kita keluar, Bu. Kayak depan rumah kita deh, Bu. Masya Allah. Ayo, yuk kok. Ayo kok. Masya Allah. Ada apa ini? Ada apa, kurang ajar kamu ya. Orang tua yang tidak bisa mendidik anak, dia itu mencuri pot bunga saya. Baru kemarin kamu tak pinjemin uang, dibuat untuk membayar utang. Tapi kenapa kamu kok bisa nyuri di rumah saya? Tidak tahu diuntung, tidak tahu terima kasih kamu ya. Astagfirullahaladzim. Fitnah apa lagi yang menimpa saya? Kok, lo tuh nggak usah pura-pura lagi. Semuanya di sini juga tahu kalau lo itu pencuri berkedok jadi guru ngaji. Tahu nggak? Ayo semuanya, tunggu apa lagi? Siapa aja? Tenang semuanya. Tahan semua. Ada apa kamu itu kok ikut kemari, Jah? Ya, saya mau jadi saksi. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau mereka yang mengambil pot ini. Jangan asal ngomong lo. Saya berani sumpah kalau mereka yang ambil pot ini. Gue bunuh lo ya. Pak polisi, saya berani disumpah sama mereka. Tenang saudara-saudara. Semua bisa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demi Allah, Pak Ustadz. Bukan saya yang ambil potnya, Pak Ustadz. Iya, sabar. Pak Ustadz, hampir saja terjadi hukum rimba di sini. Mungkin ini yang dimaksud bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang bersalah bisa tertawa dengan senang, sementara yang tidak bersalah malah celaka sia-sia. Iya. Dan karena saksi yang melihatnya posisinya sangat lemah, sebaiknya kita serahkan semua ini sama Allah, biar Allah yang akan menghukum sendiri orang yang bersalah ini. Gimana kamu? Lepas, Mbak. Saya nggak bersalah. Dia mencurinya. Bukan gue. Dia pelakunya. Ini buktinya. Coba. Rupanya kamu yang menjadi biang keladi. Tahan. Semua ada proses hukumnya. Saudara-saudara, sekarang semuanya sudah jelas. Kita tinggal menunggu proses hukumnya saja. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Balasan untuk tindak kejahatan adalah yang setimpal dengan kejahatannya. Tapi kalau kita bisa memaafkan, itu jauh lebih baik. Karena Allah Maha Pengampun, juga Maha Penerima taubat bagi hamba-hambanya yang hilang.